Baik, terima kasih di hari Sabat pagi ini yang akan memandu kita melalui pelajaran sekolah Sabat akan dibawakan oleh Pak King. Berhubung hari ini adalah Sabat yang terakhir bagi saudara kita Pak King di Weekam, Desa Menila Anen, dan sebagai Desa Weekam, ya Kecamatan Menila Anen, Kecamatan Weekam, Aman Timur. Kebetulan hari ini juga Sabat yang terakhir untuk saudara kita selama 2 tahun lamanya bersama dengan kami di cabang sekolah Sabat WEKAM ini. Saudara kita juga berjasa di tempat ini. Kami sama-sama melayani menginjil dengan saudara Dodi selama 2 tahun lamanya. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak King karena kita sudah kerjasama di sini. Kerjasama dalam pelayanan, menginjil, dan menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sini, mengunjungi setiap rumah tangga saudara-saudara kita di sini. Kami bersama-sama bergantian mengajarkan firman Tuhan, berdoa, mengunjungi setiap rumah tangga di tempat ini. Oleh sebab itu, di hari Sabat yang mulia ini, kami akan memberikan kesempatan kepada Pak King untuk membawakan sekolah Sabat. Mungkin yang terakhir kali ini, membawakan pelajaran sekolah Sabat di sini. Oleh sebab itu, apa yang kami harus kasih untuk Pak King di hari Sabat ini hanya sedikit kenangan yang kami berikan untuk Pak King. Ketika Pak King tinggalkan tempat ini, ingatlah kami. Sebab kita kerjasama ke depan untuk membangun rumah kecil satu supaya kita beribadah di tempat ini. Oleh sebab itu, ketika Pak King sudah ada di Jawa sana, jangan lupa kami. Kalau kami sudah siap untuk membangun, kami akan menghubungi Pak King. Dan kalau memang ada berkat, saudara-saudara kita di sana mungkin bisa buang berkat itu ke sini untuk kami bisa membangun. Oleh sebab itu saya undang Mama Destinasi ke depan supaya kita melakukan acara yang sederhana ini untuk Pak King. Baik, untuk mengkalungkan selendang yang kecil ini, saya yang akan mengkalungkannya adalah Mama. Yang akan mengkalungkan selendang yang kecil ini oleh saudara Yudi. Silakan. Baik, terima kasih Pak King. Tuhan berkati. Terima kasih. Oke, acara yang sederhana ini kami sudah lakukan dan pelajaran sekolah Sabat akan dibawakan oleh Pak King. Terima kasih. Baik, shalom sama saudara kita semua. Saya bersyukur atas semua yang boleh diberikan. Banyak sekali hal-hal yang mungkin kurang dari saya untuk saya lakukan ya dalam hal apapun, baik secara perbuatan atau mungkin perkataan. Ini saya bersyukur sudah disambut dengan baik. Walaupun saya dalam hati ini seperti berlebihan karena saya orang kecil, saya juga orang biasa. Tapi disambut seperti ini ya saya merasa hal yang sangat luar biasa. Tapi ya baiklah, kiranya ini berkat itu juga kembali ya untuk saudara-saudara dan kita semua. Dan saya berharap sebenarnya apa yang saya lakukan itu hanya sebagian kecil saja, sebagian kecil karena mungkin saya hanya bantu di bagian hal-hal kayak administrasi. Tapi tidak untuk kemungkinan pelayanan Injil saya untuk keluar mungkin saya belum, tapi mungkin saya hanya bisa dalam hal pemeliharaan saja. Jadi memicu ataupun saya juga hanya mengajak saudara-saudara yang dari dalam ya untuk belajar dalam hal firman Tuhan. Baik, terima kasih. Dalam proses sahabat kita pada kali ini yaitu sudah tiba di pelajaran 12 ya. Pelajaran 13. 12. Nah, pelajaran 12 di mana Yusuf pangeran Mesir. Ya. Yusuf pangeran Mesir di mana di dalam ayat intinya dalam buku Kejadian 41 ayat 41. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya. Di sini ya pembelajarannya ini adalah lanjutan dari cerita di sebelumnya.
ya, di mana Yusuf dalam perjalanan hidupnya di Mesir menjadi seorang budak dan sekarang dia menjadi seorang pangeran. Ya. Yusuf sekarang adalah pemimpin Mesir dan saudara-saudaranya sendiri akan membungkuk di hadapannya tanpa mengetahui siapa dia. Nah, di sini cerita yang menarik, ya, rangkaian cerita yang menarik bahwa tentang kesuksesan Yusuf ternyata membawa pertobatan bagi saudara-saudaranya. Ya, kita belajar bahwa waktu itu Yusuf banyak sekali hal-hal yang tidak disukai oleh saudara-saudaranya, di mana dia suka menceritakan mimpi-mimpinya. Ya, walaupun mimpinya itu mempresentasikan bahwa dirinya akan diangkat, ya, maksudnya dalam arti sukses begitu. Dan itu membuat iri kepada saudara-saudaranya. Dan di dalam keluarganya Yusuf, Yakub ini juga orang tua yang pilih kasih saat itu. Sangat berbeda kasih yang ditunjukkan antara Yusuf dan kakak-kakaknya. Nah, itulah ada yang walaupun ini keluarga pilihan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, tetapi ada juga kita lihat di situ ada kurang-kurang sedikit, ya. Tapi Tuhan peliharakan, yang mana tetap kita setia. Sama juga kita juga sama. Kita sebagai umat-umat Tuhan, kita tuh juga pasti ada kalanya kurang-kurangnya, banyak kekurangan kita. Tetapi walaupun demikian, kalau yang Tuhan mau apa? Setia, ya, Tuhan tetap peliharakan. Bahkan saudara-saudaranya Yusuf yang iri, ya, cemburu, ya, kecenderungan membenci, kalau ada rasa tidak suka, nah kecenderungan itu menuju kepada apa? Ya, kejahatan. Nah, contohnya kayak Yusuf ini, dibuanglah Yusuf oleh saudara-saudaranya. Bahkan ada rencana untuk membunuh Yusuf juga waktu itu, tapi Benyamin tidak setuju. Nah, dia membuatkan alasan, ya bagaimana dibuang saja, atau dijual, nah begitu. Nah, hingga pada akhirnya ternyata untungnya Yusuf ini setia, ya, setia sampai dia dewasa, dan kesetiaannya Yusuf itu yang membuahkan hasil yang sukses tidak setahun 2 tahun, ternyata apa? Bertahun-tahun, ya, berbelas-belasan tahun, sehingga dia menjadi seorang pangeran di Mesir. Nah, sampai dia sudah sempat punya anak, ya, 2 anak di situ. Nah, di hari Minggu kita belajar tentang Yusuf berkuasa. Bagi Yusuf, mimpi Fir'aun mengungkapkan apa yang Tuhan akan lakukan di tanah itu. Nah, Yusuf bagaimanapun tidak meminta Fir'aun untuk percaya pada Tuhannya Yusuf. Nah, banyak cara yang dilakukan Tuhan bagi kita semua. Banyak cara. Dan salah satunya ini melalui mimpi. Kita sebagai manusia juga kadang tidak tahu. Ketika kita mimpi ini, apa artinya? Kadang kita bertanya-tanya, mimpi ini artinya apa ya? Nah, begitu. Kadang-kadang kita melihat dan kita mau mencari tahu. Dan tujuannya untuk apa? Banyak sekali orang-orang mencari tahu mimpi itu untuk beberapa hal-hal tertentu. Ada, ya, pengalaman saya di sini, ada orang yang mencari mimpi untuk mencari nomor. Nomor ini tujuannya untuk cari angka supaya menang judi, dapat angka banyak. Itu. Kemudian yang kedua, ada juga yang mencari arti mimpi ini, apa artinya nanti saya di kemudian hari. Nah, saya nanti sukses apa tidak? Kalau saya nanti usaha saya turun atau naik, nah begitu. Atau mungkin juga hal yang lain berhubungan dengan hubungan kita dengan keluarga, nah, atau mungkin yang sedang mencari pasangan hidup juga begitu, dan lain sebagainya. Nah, tanggapan langsung Yusuf adalah tindakan. Nah, ketika melihat Firaun ini bingung, sedang bermimpi tapi apa gitu. Nah, Yusuf, di sini kita sebagai umat Tuhan harus melihatnya dari kacamata firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Nah, menariknya hanya bagian ekonomi dari wacana Yusuf yang diperdengarkan oleh Firaun yang tampaknya lebih tertarik pada pelajaran ekonomi daripada makna spiritual dari mimpi dan peran Tuhan dalam memproduksinya. Di sini ternyata mimpi yang ditafsirkan oleh Yusuf, ya, Tuhan Pak Yusuf ini untuk menerjemahkan mimpinya itu melihat bahwa dalam kurun waktu tertentu, ya, 7 tahun sekian dan 7 tahun sekian akan ada masa kelaparan, ya. Dan 7 tahun berikutnya, 7 tahun pertama ada masa kemakmuran, tapi 7 tahun berikutnya tentang mimpi lembu itu akan ada kelaparan. Nah, disinilah peran Yusuf, di mana Tuhan pakai Yusuf untuk menjadi jembatan supaya orang-orang di Mesir ini melihat kuasa Tuhan. Firaun memilih Yusuf untuk berkuasa bukan karena dia telah menafsirkan mimpinya dengan benar dan mengungkapkan masalah yang akan datang di negeri itu. Tapi, ini yang perlu kita ingat. Tetapi karena dia memiliki solusi. Kehidupan kita itu kadang-kadang butuh solusi.
butuh jawaban. Kita merasa bingung sekali atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan jawaban-jawaban, tapi kita lupa. Lupa apa? Bahwa kita sebenarnya dapat jawaban hanya satu saja, yaitu apa? Tuhan. Tuhan adalah jawaban. Nah, kadang-kadang kita lupa mau lari kemana. Padahal sudah tentu Tuhan adalah jawaban. Caranya berdoa dulu. Setelah itu kita melihat, mencari tahu apa nasihat firman Tuhan. Nah, kemudian kalau kita mendapati teman, saudara kita memberikan nasihat yang baik, yang tidak jauh daripada firman Tuhan, nah lakukanlah itu. Nah, di sini tuliskan karena dia memiliki solusi untuk masalah itu, karena usulnya dipandang baik. Kejadian 41 ayat 7, pendapat yang juga dimiliki oleh para hamba Fir'aun. Pilihan Fir'aun tampaknya lebih pragmatis daripada religius. Namun Fir'aun menyadari bahwa kehadiran Roh Allah ada di dalam diri Yusuf yang dikualifikasikan sebagai berakal budi dan bijaksana. Ungkapan yang menjadikan kebijaksanaan yang Tuhan berikan. Loh, ternyata kebijaksanaan itu tidak hanya pada Salomo. Ternyata di sini Yusuf pun juga menerima. Mungkin Salomo kebijaksanaannya itu terlalu berlebihan. Saling berlebihannya membuat dia berlimpah-limpah. Nah, limpah-limpah ini dia membuatnya dia adalah beberapa kesalahan, penyelewengan yang Salomo lakukan. Nah, ini di hari Minggu tentang Yusuf berkuasa. Di mana Yusuf 7 tahun berikutnya ini dia istilahnya mengayomi 7 tahun pertama, 7 tahun kedua di Mesir dan dipercaya oleh Fir'aun. Nah, dituliskan pada yang terakhir 7 tahun berikutnya adalah tahun-tahun kelimpahan sedemikian rupa sehingga produksi biji-bijian mencari tidak terhitung. Suatu tanda pemeliharaan supernatural. Ya. Pertanyaan bagi kita apakah kebiasaan yang orang lain seharusnya bisa lihat dari jenis kehidupan yang kita jalani mengenai realitas Tuhan kita? Nah, inilah kita seperti Yusuf. Jika kita setia, kita sebagai orang yang walaupun sederhana dan kecil, kita setia. Nah, ternyata apa? Seperti Yusuf, kita menjadi dampak yang luar biasa. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan atau mungkin kalau mau bertanya untuk dari minggu ini. Baik, jika tidak ada kita akan lanjut ya di hari Senin. Nah, ini kelanjutan dari cerita Yusuf ketika Yusuf sudah menjadi seorang pangeran. Nah, tentu kalau dia orang mencintai, mengasihi saudara keluarganya, dia pasti akan ingat dan tentu merindukan saudara-saudaranya. Yusuf akhirnya menemui saudara-saudaranya. Ya. Dia 42. Apa yang terjadi di sini dan bagaimana hal itu mengungkapkan pemeliharaan Tuhan meskipun manusia jahat dan penuh dengan penyimpangan. Nah, tuliskan di sini bala kelaparan mengharuskan Yakub mengirim putra-putranya ke Mesir untuk membeli gandum. Ironisnya, Yakublah yang memulai proyek tersebut. Orang tua yang malang korban dari keadaan di luar kendalinya, tanpa sadar menggerakkan rangkaian peristiwa yang menakjubkan yang akan membuat bersatu kembali dengan putranya yang telah lama ia berduka. Nah, di sini apa yang terjadi? Ternyata satu malapetaka, maksudnya satu musibah kelaparan yang terjadi, ternyata membawa berkat. Ya, Yakub yang saat dulu lama itu berduka karena kehilangan seorang putra tersayangnya, ya, jadi sangat kasih diizinkan Tuhan untuk menghilang sementara waktu, walaupun bertahun-tahun lamanya. Ternyata ketika ada satu musibah, ternyata musibah itu bukan satu berkat yang tidak Yakub duga. Nah, di sini ternyata apa? Yusuf ketika melihat bahwa saudara-saudaranya itu datang ke Mesir untuk meminta mencari gandum, membeli gandum ke Mesir untuk bahan persediaan di rumah. Nah, Yusuf ini kemudian melihat, kok ini ternyata seperti saudara-saudara saya yang datang ke sini. Dan kemudian tentu ada rasa rindu dari Yusuf. Dan Yusuf pun ingin mengetahui apakah saudara-saudara masih memiliki sifat yang sama kayak dulu, yang jahat. Nah, begitu. Karena walaupun saudaranya itu jahat, tetapi Yusuf pun juga memiliki rasa cinta, baik. Nah, sifat pemeliharaan dari keturunan ini disorot melalui dua karakter fundamental. Pertama, dilihat sebagai penggenapan mimpi Yusuf, bahwa Yusuf sebagai pangeran, dia di atas strata sosial daripada saudara-saudaranya. Kemudian peristiwa tersebut diprediksikan dalam mimpi kepada Yusuf. Berkas-berkasmu kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Nah, sekarang terjadi. Nah, kedua, pertemuan pemeliharaan ini dijelaskan sebagai sebuah respons. Gema linguistik dan tematik di antara dua peristiwa tersebut menggarisbawahi karakter pembalasan yang adil. Nah, kita tidak perlu membalas kejahatan dan kejahatan. Nah,
Tuhan sudah menyediakan waktu-waktu yang terbaik bagi umat-umatnya. Dan Tuhan yang rindukan bagi kita ketika ada orang yang menjahati kita, ternyata apa? Seperti Yusuf. Apa? Memberikan balasnya dengan kebaikan, bahkan memberkati. Nah, di situ di sini ceritanya ini kan berlanjut ke di hari Selasa, di mana Yusuf ini memudahkan kasih baju itu, tapi kemudian dia meminta Benyamin untuk yang dijamu, kemudian Benyamin ini dilakukan khusus gitu ya spesial karena dia anak yang terakhir di situ, adik dari Yusuf. Nah di situ dia ingin mengetahui apakah sifat dari saudara-saudaranya itu masih sama, apakah dia akan cemburu gitu kan ketika diberlakukan seperti apa? Ternyata tidak. Ternyata di hatinya saudara-saudaranya itu takut. Aduh, jangan sampai saya punya adik ini malah terjadi seperti Yusuf dahulu, hilang, mati, atau bagaimana nasib yang malang terjadi pada adiknya dulu. Dan bahkan waktu itu sudah ketika Yusuf menjabat sebagai pangeran, sudah barang tentu penampilannya mungkin berubah 180 derajat. Dari fisiknya mungkin lebih bersih, mungkin juga perawakannya lebih mewah dan sebagainya, sehingga benar-benar tidak kenal saudara-saudaranya ini. Luar biasa. Nah, setelah diberlakukan ini dari Selasa, Yusuf dan Benyamin, Yakub tidak dapat dengan mudah membiarkan kepergian Benyamin, putra satu-satunya dengan Rahel yang tetap bersamanya. Nah, ketika sudah dijamu dengan baik, Yusuf ini masih ada rasa yang curiga. Kok dia saudaranya ternyata sekarang tidak pilih-pilih ya, maksudnya masih baik. Sekarang baik kepada Benyamin ini, adik yang terakhir. Nah, hingga pada akhirnya ini Yusuf memiliki ide. Idenya yaitu ketika mereka mau kembali pulang, dia menyisipkan piala perak. Jangan dulu paragraf yang terakhir dari Selasa, dengan cara mengemaskan Benyamin itu, Yusuf memastikan apakah saudaranya yang Yusuf diperlakukan dengan rasa cemburu serta dengki seperti yang telah dinyatakan kepada dirinya. Karena Yusuf masih menyangka bahwa Yusuf tidak mengerti bahasa mereka. Saudara-saudaranya itu dengan leluasa bercakap-cakap satu dengan yang lainnya. Dengan demikian ia mempunyai satu peluang yang baik untuk mempelajari perasaan mereka yang sebenarnya. Yusuf masih ingin menguji mereka lebih jauh lagi. Dan sebelum mereka berangkat pulang, ia telah memerintahkan agar cawan minumannya yang terbuat dari batu disembunyikan dalam karung-karung anak bungsu itu. Nah, disembunyikanlah piala perak itu ke dalam kandung itu, memastikan wah ini saudara-saudaranya ini sebenarnya betul sungguh-sungguh mengasihi adiknya atau tidak, maksudnya sudah berubah atau belum hatinya. Karena kedua Tuhan bagi kita bukanlah kita memiliki sesuatu yang baru secara materi, tetapi setiap tahunnya yang baru itu adalah hati yang baru. Nah, di hari Rabu tentang piala perak di sini. Kisah ini sejalan dengan kisah sebelumnya. Seperti sebelumnya, Yusuf memberikan petunjuk khusus. Dan sekali lagi, dia mengisi karung mereka dengan makanan. Namun kali ini Yusuf menambahkan perintah aneh untuk meletakkan piala perak yang berharga ke dalam karung Benyamin. Nah, inilah yang dilakukan Yusuf. Diam-diam dia selipkan piala perak itu. Nah, Yusuf menggunakan piala perak itu tidak berarti bahwa dia percaya pada kuasanya. Nah, bukan berarti dia mau pakai sewenang-wenang sukanya kuasanya itu. Tidak. Tapi ini ide Yusuf, karena apa? Ia tidak pernah mengaku bahwa ia mempunyai kuasa untuk mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi. Tetapi ia ingin agar mereka percaya bahwa ia dapat membaca rahasia kehidupan mereka. Jadi Yusuf ini punya karunia daripada Tuhan, itu tadi dapat menafsirkan mimpi. Dan Yusuf pun memiliki karunia, memiliki rahasia tentang kehidupan saudara-saudaranya. Dan saudara-saudaranya itu dulunya masih menyinyir si Yusuf ini. Di baca sebelum masih ingat bahwa katakan apa? Tukang mimpi. Ternyata tukang mimpi ini benar-benar ahli mimpi. Dapat memberikan satu tafsiran. Begitu, tafsirkan. Dan tafsiran ini bukan berarti untuk digunakan untuk sesuatu yang menguntungkan diri sendiri, sesuatu yang bermotif jahat, tetapi menjadi berkat, bagi tidak hanya 1-2 orang, tapi seluruh bangsa. Nah,
piala ajaib bagi Yusuf adalah dalih untuk membangkitkan wilayah supernatural. Dengan demikian membangkitkan dalam hati saudara-saudara yang rasa bersalah mereka terhadap Tuhan. Beginilah cara Yehuda menafsirkan pesan tersirat Yusuf, karena dia merujuk kepada kejahatan yang ditemukan Allah dalam diri mereka. Selain itu, mencuri piala berharga itu akan membenarkan hukuman yang berat, dan dengan demikian menguji pemikiran saudara-saudara lainnya. Nah, inilah cara siasat Yusuf untuk apa? Menyelamatkan keluarganya. Ya mungkin istilahnya kayak apa ya? Bersiasat untuk apa namanya? Ya mencari tahu ya. Kadang-kadang ya ini orang melakukan strategi. Kadang-kadang kebanyakan budaya itu sebenarnya itu kecenderungan yang jelek, tetapi ada kalanya saya berpikir orang adanya berbohong itu atau berbudaya itu harus melihat keadaan gitu kan, untuk menyelamatkan ataukah untuk apa menjerumuskan di situ. Nah, di dalam Yusuf ini bukannya untuk sebenarnya tidak dikatakan sini komentarnya Ellen White, tetapi di sini supaya saudara-saudaranya tahu ada perkara tersembunyi di balik semuanya ini yang terjadi, yang sementara mereka tidak sadari. Yusuf sudah tahu bahwa itu saudara-saudaranya, tetapi saudara-saudaranya itu belum tahu bahwa Yusuf itu bapak pangeran Mesir itu adalah Yusuf. Nah, begitu. Intensitas emosi dan reaksi mereka sangat signifikan. Nah, mereka semua bersatu dalam rasa sakit yang sama, mengkhawatirkan Benyamin yang akan sesat seperti Yusuf, dan seperti dia menjadi budak di Mesir, meskipun Benyamin seperti Yusuf tidak bersalah. Nah, jadi Benyamin ini yang ditahan ya. Nah, ketika piala peraknya ini diketahui, bahwa piala peraknya ini adalah punya Yusuf ini, punya Yusuf, dan Yusuf dikembalikan, tapi malah Benyamin ini yang Yusuf datang dan ditahan di sana. Ya. Itu atau salah ini? Yehuda. Yehuda ya. Yehuda yang minta untuk mengganti. Oh iya. Tapi Yehuda minta untuk menggantikan si Benyamin. Tapi ya ini selalu ternyata menunjukkan bahwa ada Yusuf melihat, berarti saudaranya ini sudah memiliki hati yang baru. Nah, begitu, sudah berubah. Yehuda menampilkan dirinya sebagai korban pengganti yang tujuannya untuk mengatasi celaka yang akan menghancurkan ayahnya. Bahkan waktu itu Yehuda sempat ketika saudara-saudaranya rencana untuk membunuh Yusuf, Yehuda inilah yang membelokkan rencana dari saudara-saudaranya Yusuf ini. Dan bahkan yang kita heran adalah kenapa nama-nama saudara-saudara ini tidak disebutkan. Yang disebutkan hanya nama Yusuf, Yehuda, dan Benjamin. Nah, padahal dari sini kita melihat prinsip kasih apa seperti yang dicontohkan dalam tanggapan Yehuda yang tersirat dalam proses penggantian. Bagaimana kasih seperti dikhususkan teologi Alkitab tentang keselamatan. Nah, jadi ketika kita di sini belajar tentang kasih, ternyata kasih itu mau berkorban, ya, tidak soal uang atau tenaga, tetapi seluruh hidup. Di sini, di mana kita saudara-saudaranya berpikir kehidupan si adiknya Benyamin ini akan malang atau mati atau bagaimana, maka Benyamin ini rela mengorbankan dirinya, hidupnya atau nyawanya, ya, tidak mau adiknya menjadi malang lagi seperti Yusuf gitu. Nah, dan kemudian cerita yang terakhir ya di hari Kamis ya, tentang akulah Yusuf saudaramu, ketika semuanya disuruh datang ke Mesir dan baik saudara-saudaranya itu datang dan melihat. Pada saat itulah ketika Yehuda berbicara tentang celaka yang akan menimpa Afi ayahku, Yusuf berseru dan kemudian memperlihatkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ungkapan yang digunakan untuk merujuk pada kenyataan diri Tuhan ini, menunjukkan bahwa Tuhan juga yang telah mengungkapkan dirinya di sini. Artinya Tuhan telah menunjukkan bahwa pemeliharaan yang telah berkuasa, meskipun manusia memiliki kelemahan. Dan pada akhirnya ketika melihat bahwa Yusuf melihat saudara-saudaranya memiliki hati yang baru, nah Yusuf pun berseru, akulah Yusuf, saudara-saudara. Disitulah mereka menangis ya. Disitulah mereka menjadi terharu begitu. Dan ya campur aduk ya, antara senang ya, terus menangis ya. Ternyata adiknya yang lama telah ia perlakukan dengan buruk masih hidup. Ya. Yusuf kemudian menyatakan, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Nah, di sini referensi tentang Tuhan memiliki